Selamat siang, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali di seminar online UMKM Belajar bersama saya Dewa, dan acara ini diselenggarakan oleh Indonesia Belajar dengan SECI Institute. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda juga bisa follow Instagram kami ya di indonesia_belajar.id. Baik, sahabat pembelajar, seminar online siang hari ini tentu saja menghadirkan Coach Pinpin Bakhtiar CPM Asia, founder SECI Institute. Oke, selamat siang Mas Pinpin. Ya, Mas Dewa, selamat siang. Teman-teman, selamat siang. Bagaimana kabar Mas Pinpin siang hari ini? Baik, Mas. Baik ya. Optimis. Ya, sepertinya sibuk sekali nih di hari pertama di minggu ini ya. Sampai malam ini pasti. Oke, Mas Pinpin, di UMKM Belajar siang hari ini kita akan membahas mengenai sumber peluang dan cara menjalankan usaha entrepreneurial ya. Ya. Ini apa ini? Benarkah peluang bisa datang dari mana saja? Bagaimana mengenalinya? Nah, kita akan temukan jawabannya bersama Mas Pinpin. Dan mungkin untuk Anda, sahabat pembelajar, Anda bisa nanti bisa sharing, bisa tanya lewat Zoom group chat atau langsung buka mic dan buka kamera ya. Yang di depan saya ini selain Mas Pinpin yang buka kamera udah ada Mas Vincent ya. Selamat siang Mas Vincent. Pakai baju kuning seger nih. Robinson. Oke, Mas Pinpin, gimana ini Mas Pinpin tentang sumber peluang dan cara menjalankan usahanya? Baik. Ya. Mas Dewa, kita langsung masuk sesi kita ya. Ya. Sebelumnya saya bersapa dulu nih Bro Vincent. Thank you udah gabung, Bro. Senior saya juga Pak Supriyatin. Oh iya, Pak Supriyatin ada juga. Mas Firman, ya, Bu Legita, juga ada Coach Pena nih. Saya habis IG Live nih, Mas Dewa sama Coach Pena. Oh, oke. Thank you, Bu Pena. Selamat siang, Bu Pena. Ini selamat siang Pak Dewa dan Pak Pinpin. Ya, siang Bu Pena, salam kenal. Ya, Bu Pena ini coach untuk bidang SDM, Mas Dewa. Oh, oke. Beliau komprehensif sekali. Mantap. Ya, juga ada Kakak Randy, teman-teman semua. Ya, selamat siang. Saya mulai sesi saya. Jadi share screen ya, Mas Dewa ya. Iya, silakan Mas Pinpin. Screen. Oke. Baik, Bapak Ibu, jadi kita mulai sesi kita. Sesi hari ini adalah merupakan serial dari UMKM Belajar dengan topik sumber peluang dan cara menjalankan usaha entrepreneurial. Jadi saya akan menyampaikan sebuah paparan, tetapi Bapak Ibu, teman-teman silahkan secara spontan menyampaikan feedback, juga pertanyaan melalui chat yang ada. Jadi kita interaktif lah. Teman-teman, ya, peluang bisa datang dari mana aja sih? Nah, itu kan menjadi pandangan umum kan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini saya akan membahas dari sisi ilmu, Bapak Ibu. Jadi sebelum masuk ke dalam materi lebih jauh lagi, saya termasuk pencinta ilmu. Nah, pertanyaannya, orang berilmu itu harus S3 dulu nggak? Nah, menurut saya nanti di dalam penjabaran yang akan saya lakukan, nggak gitu-gitu amat gitu. Jadi memang ilmu itu adalah tentang pola hidup sih, bukan masalah kita berkuliah di mana dan sampai jenjang apa begitu. Itu satu konten yang menarik saya highlight sebelum kita masuk ke topik kita yang hari ini. Teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam, saya hendak berbagi bahwa
salah satu perspektif yang menarik, Bapak Ibu, bisnis itu adalah tentang decision making, jadi membuat keputusan. Jadi tadi juga saya habis diskusi sama Bu Pena di IG Live. Di Jakarta ini ada ribuan, bahkan puluhan ribu tukang gado-gado. Tetapi ternyata nyaris hanya satu yang berhasil menjadi gado-gado bisnis, yaitu gado-gado Boplo. Ya, sebagian besar kita pasti tahu, dan kebetulan juga pemiliknya juga itu adalah kawan beberapa dari kita di sini, Pak Kelvin Hartono. Jadi ada ribuan pedagang gado-gado, tetapi hanya satu kok yang bisa menjadi gado-gado bisnis atau gado-gado yang sifatnya entrepreneurial. Dan itu pasti perjalanan Pak Kelvin dan ibundanya mencapai tahap itu akan diisi oleh ribuan decision making. Jadi banyak tukang gado-gado, ya udah dagang gado-gado dan tidak pernah membuat keputusan apapun. Sehingga 3 tahun dagang, 5 tahun dagang, 10 tahun dagang, 20 tahun dagang, dia tetap di situ. Ya bagus sih untuk kehidupan sehari-hari, tetapi dia hanya jadi pedagang gado-gado, tidak pernah menjadi entrepreneur. Tetapi pedagang gado-gado yang membuat keputusan bahwa gado-gado itu bisa menjadi bisnis, bisa menjadi kuliner bisnis, itu hanya 1-2. Nah, makanya kenapa gado-gado Boplo melesat sendiri. Di antara ribuan tukang gado-gado, hanya nyaris dia sendiri, jangan-jangan yang memutuskan itu. Jadi semua kita bisa berdagang, semua kita bisa berbisnis, tetapi apakah semua kita cakap membangun decision making? Jadi decision making ini penting sekali, Bapak Ibu, buat kita. Nah, decision making akan bagus jika kita berilmu. Jika kita berilmu, tanpa ilmu, decision making kita hanya instinktif dan bisa sporadis. Nah, saya tidak akan membahas apa itu ilmu, tapi saya lebih pada menggarisbawahi, bisa nggak kita berilmu? Nah, bisa. Jadi berilmu itu bisa kita lakukan melalui 2 hal, Bapak Ibu, yaitu melalui dengan cara berpikir ilmu dan melalui pengembangan pengetahuan. Ini juga berpikir ilmu dan pengembangan pengetahuan, ini merupakan 2 topik, ini juga sebuah topik yang lebar. Mungkin nanti kalau ada waktunya kita akan bikin sesi ini. Jadi berpikir ilmu tentang berpikir pola pikir induktif-deduktif, pengembangan pengetahuan salah satu metodologinya bisa dengan pola Secchi. Nah, mengawinkan kedua hal itu, semua orang, semua organisasi bisnis bisa berilmu. Tapi kita sebelum masuk lebih jauh, kita menggarisbawahi pentingnya ilmu. Kadang-kadang di jalan sering kali muncul sebuah prasangka, teori. Nah, saya kebetulan memang kuliah kan, ngambil S3. Justru saya punya kepentingan membela, teori itu bagus. Jadi Bapak Ibu, menurut saya, seperti yang saya posting di Facebook minggu lalu juga, Pak Firman juga ada nge-like itu, ada lucu-lucuan juga kita di Facebook. Saya pencinta teori, Bapak Ibu. Karena ya kebetulan di S3 kita belajar teori semua, tetapi jangan salah Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat, tanpa perlu kita berkuliah S1, S2, S3, semua hidup kita isinya memang teori, Bapak Ibu. Pak Vincent, seingat saya, tinggalnya di Depok. Ketika Pak Vincent bertanya, ke rumah Pinpin lebih bagus naik masuk tol, naik kereta, atau naik Gojek, Pak Vincent lagi berteori tuh, sebenarnya. Apakah mana yang lebih cepat? Dicoba satu-satu, akhirnya didapati naik Gojek lebih cepat, ya cuman lebih panas, lebih berkeringat. Tapi dia sedang berteori itu ketika memikirkan itu. Dan di dalam hidup kita, ada ribuan hal yang kita pikirkan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, bagaimana sel saya meningkat, bagaimana bisnis kita berkembang. Sebenarnya kita sedang berteori. Ya, ada pebisnis yang menjelaskan sukses bisnisnya, misalnya seminar gitu kan. Jadi kalau mau sukses bisnis itu begini, ya itu kan sukses untuk bisnisnya dia. Bisnisnya dia dan bisnisnya saya kan beda. Belum tentu pola suksesnya dia bisa saya terapkan buat saya. Tetapi kita juga menghargai sesi itu, minimum inspirasi. Tetapi nggak bisa Bapak Ibu. Hidup kita itu sangat personal, sangat kontekstual. Jadi tentu akan banyak teori Bapak Ibu. Jadi saya pikir Bapak Ibu, mari kita mulai mencintai teori, mari kita mulai membangun teori atas hidup dan bisnis kita. Jadi hari ini sumber peluang juga kita akan bahas dari pendekatan teori.
Eh, Sebelum masuk ke sumber peluang, Bapak Ibu, kita mungkin sedikit agak starting dari COVID deh. Karena hampir semua orang ngomongin COVID, ya udah kita juga ikut ngomongin COVID. Jadi ada COVID. COVID ini kan jadi beban buat kita. Cuman bagaimana, semua kita kan bertanya, bagaimana kita memandang dan merespon ini. Menurut saya, secara konseptual ada dua, Bapak Ibu. Pertama, secara adaptabilitas. Yang kedua, secara evaluatif. Justru yang menarik ini yang secara evaluatif. Kalau secara adaptabilitas, itu kita namakan secara manajerial. Jadi secara manajerial itu isunya pasti tiga ini. Strategikal, taktikal, dan teknikal. Strategikal itu arah. Misalnya kayak teman-teman pemain developer properti. Lagi COVID, ini jadi nggak bisa saling sentuh, nggak bisa saling temu, nggak bisa saling sapa. Ya udah, kita go online. Kita go online. Nah, itu ketika dia memutuskan bisnis developer propertinya go online, itu berarti dia sedang melakukan respon terhadap COVID secara strategikal. Karena dulu mungkin di banyak pameran, banyak melayani di show unit dan sebagainya. Tetapi ada layer kedua dalam konteks adaptasi, yaitu dari sisi taktikal. Taktikal itu adalah pilihan-pilihan. Kalau strategikal itu arah, kalau taktikal itu jalan. Jadi di dalam menuju arah itu jalan mana yang kita pilih, Bapak Ibu. Jadi katakan kita go online. Go online yang mana dulu nih? Karena go online banyak. Ada SEO, search engine optimizing, ada Facebook marketing, ada Instagram marketing, ada WA marketing. Yang mana? Apakah semuanya mau kita ambil? Relevan nggak kita? Siap nggak kita? Nah, ketika kita memutuskan yang mana saja yang kita ambil, kita sedang melakukan keputusan taktikal. Misalnya kita pilih misalnya WA marketing. Nah, lalu ada layer berikutnya, yaitu technical. Technical itu adalah bagaimana kita menjalankan cara-cara yang sudah kita pilih. Jadi, kayak WA marketing. Apakah ketika perusahaan kita masuk ke dalam WA marketing pasti sukses? Kan nggak begitu. Karena di dalam WA marketing ada tata laksananya, yaitu technicalnya. Bagaimana cara bersapa sama klien, bagaimana menginformasikan produk, bagaimana teknik closing. Nah, itu kan isu-isu technical, sehingga tentu kita butuh training. Nah, Bapak Ibu, itulah bicara responsibilitas kita menghadapi COVID-19 secara adaptasi. Jadi ya Bapak Ibu tinggal pilih aja responnya mau di tataran mana. Jadi saya suka dengan pandangan Pak Budi Satria Isman, bisnis itu nggak bisa pilih sepotong demi sepotong. Ujung-ujungnya kalau bisnis mau benar, mau sukses, lakukanlah secara komprehensif. Nah kembali, kalau udah isunya komprehensif, isunya ilmu, isunya pengetahuan, isunya cara berpikir ilmu, bolak-baliknya akan kembali ke situ. Nah semua itu yang saya sebut dalam tataran manajerial atau managerialship. Tetapi justru yang menjadi highlighting saya justru poin yang kedua Bapak Ibu, evaluatif ya. Jadi evaluatif ini berbicara apakah saya seorang entrepreneur ya. Jadi ini sih yang menarik untuk digarisbawahi karena di tataran studi manajemen strategik, di tataran korporasi, hal entrepreneurship ini juga masih dipertanyakan. Perusahaanmu entrepreneur nggak? Perusahaanmu entrepreneurial nggak? Karena biasanya kalau entrepreneurship itu dikaitkan hanya bagi pebisnis pemula gitu kan, baru dagang nasi goreng, baru jual nasi uduk, itu pasti disinggung-singgung tuh. Itu pedagangnya entrepreneurship enggak gitu. Biasanya di tataran itu. Tetapi di tataran studi strategic management, di tataran studi korporasi, entrepreneurship ini juga dipertanyakan. Bahkan dalam konteks studi personal, orangnya entrepreneurship enggak, orangnya entrepreneurial enggak. Baik karangan ilmuwan maupun para tokoh rame-rame mempertanyakan itu, termasuk yang beken itu Pak Ciputra kan, Pak Ciputra selalu mempertanyakan itu. Anda entrepreneurial enggak? Perusahaan Anda entrepreneurship enggak? Nah, jadi memang kalau secara respon ya kita bisa didekati dengan adaptabilitas. Tetapi kalau mau bicara secara lebih hakiki, yaitu kita entrepreneur enggak? Nah, minggu kemarin kita udah bahas tentang entrepreneurship secara luas, tetapi ya kita coba berbicara di tataran yang lebih mengerucut saja. Jadi entrepreneurship itu adalah semangat keberpeluangan ya. Jadi bagaimana walaupun kita pedagang gado-gado, bisa nggak kita jadi supplier kangkung? Mungkin awalnya kita kalau dagang gado-gado kan mungkin nggak perlu mikir.
tinggal lihat internet, tinggal tanya orang, tinggal nonton pedagang gado-gado lainnya, udah kita langsung dagang gado-gado 3 hari kemudian. Tetapi kan kita entrepreneur, dagang gado-gado ini hanya mulanya, hanya awalnya saja. Tetapi misalnya diam-diam kita membidik, bisa nggak aku jadi supplier kangkung? Jadi kita masuk ke hulu tuh, bisa nggak? Terus bisa nggak gado-gadoku aku bikin unik dan bisa menjadi seperti gado-gadonya Pak Kelvin, ada di mana-mana. Jadi ya kita ngambil nanti positioning dan diferensiasi yang beda dengan gado-gado Boplo. Jadi bisa awalnya gado-gado, tapi kita bisa utak-atik ke hulunya, ke bahan bakunya, bisa kita utak-atik ke hilirnya, ke kanal bisnisnya. Jadi entrepreneurship itu adalah semangat keberpeluangan. Tadi juga saya sama Bu Pena, kita mendiskusi tentang anakpreneurship. Jadi di saat semua anak itu umur 17 tahun baru bisa berpikir, oh aku harus menyayangi orang tua, tapi ketika ada seorang anak umur 10 tahun bisa memutuskan, aku wajib menyayangi orang tuaku. Kehadiranku ya karena aku anak-anak pasti merepotkan dia, tapi aku akan berjuang bahwa orang tuaku merasa blessing ketemu aku. Ketika ada seorang anak umur 10 tahun, 7 tahun, 8 tahun, memutuskan melakukan itu anakpreneurship sedang terjadi. Karena dia melihat keberpeluangan, melalui hidupnya, orang tuanya blessing, merasa diberkati sama dia. Jadi ada juga tadi guru preneurship seperti sesi 1 juga kita sudah pernah elaborasi. Itu Bapak Ibu tentang entrepreneurship adalah semangat keberpeluangan. Tinggal pertanyaan lebih jauh, dari mana datangnya peluang? Kalau dari mana datangnya cinta, semua kita tahu ya, Pak Vincent ya. Dari mata turun ke hati ya. Ini saya lupa bikin pantunnya nih, Bro Vincent. Ya. Bapak Ibu, kita sekarang hari ini ngomongin peluang dari teori. Jadi nggak apa-apa, nanti kalau teman-teman bilang, Pak Pimpin teori doang, teori banget, nggak apa-apa. Karena saya mau deklarasi dengan baik kepada Bapak Ibu, teori itulah yang memperluas segala sesuatunya. Pak Vincent ketika jadi pebisnis sukses, cerita tentang kesuksesan Pak Vincent, itu kan bisnis Pak Vincent, kontak Pak Vincent, belum tentu cocok buat saya. Mas Firman juga ketika sukses misalnya jualan properti di Papua, menggunakan pendekatan ini dan itu kan konteksnya Mas Firman. Nah, tentu ceritanya Mas Firman, ceritanya Mas Vincent, ceritanya Mas Dewa, kan butuh satu perspektif, butuh satu konseptual. Nah, konseptual itulah teori. Jadi teori inilah yang sebenarnya membungkus potret-potret praktis kita yang ada. Makanya buat saya, teman-teman, teori itu sakti. Jadi ya mungkin perlu bikin ini kali Mas Dwi, gerakan hashtag gerakan cinta teori Mas Dwi ya, Mas Dewa. Ya, tapi kita akan ngomongin peluang dari sisi teori Bapak Ibu. Tapi ini menarik Bapak Ibu. Jadi sumber peluang itu dari mana? Ya, sumber peluang itu dari produk baru, dari pasar baru, dari cara baru, dari pasokan baru, dari organisasi baru. Terus pertanyaannya kok belum ada dari teknologi baru? Kan Gojek kan hadirkan dari teknologi ya. Mungkin waktu dulu disampaikan dengan cara baru. Bapak Ibu ada satu yang menarik Bapak Ibu. Ini ditulis oleh Schumpeter pada tahun 1934. Jadi bayangkan tuh, orang 1934 tapi perspektifnya sudah seluas ini Bapak Ibu. Itulah kesaktian dari teori itu menurut saya ya. Ini pandangan subjektif. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang suka, ya kita jadi satu pandangan. Tetapi ternyata pada tahun 1934, Schumpeter sudah menuliskan sumber-sumber peluang itu dari 5 perspektif ini ya. Kalau produk common lah, pasar udah agak managerialship lah, bisnis juga. Cara, pasokan, organisasi, ya organisasi, itu kan isu yang sangat strategik banget gitu. Tapi beliau sudah memotret dari sejak tahun 1934. Nah, kita di era modern ini gimana? Kita masih kebingungan kah akan peluang? Tapi ternyata di dunia teori itu sudah dipotret. Bicara produk baru, yaitu produk baru apa yang bisa hadir? Nah, ini umum lah. Misalnya Indomie gitu kan, Indomie. Kalau produk baru ya apapun produk, tapi saya mau misalnya Indomie dalam konteks pasar baru ya kan. Jadi semua orang dagang Indomie gitu. Semua orang dagang Indomie buat orang rumah tangga, buat sarapan anak-anak, buat yang ibunya malas masak, buat mahasiswa yang bokek,
makannya Indomie. Tetapi di tangan abnormal, Indomie itu dibawa masuk ke dalam pasar baru, namanya pasar milenial, pasar urban milenial. Makanya akhirnya Indomie di tangan abnormal bukan sekedar jadi makanan, tetapi menjadi entertainment. Saya di rumah itu Indomie itu dijadikan makanan surga karena hanya boleh dimakan seminggu sekali, nggak boleh makan setiap hari. Makan seminggu 2 kali aja biasanya istri saya udah agak cemberut. Jadi itu makanan elit Indomie di rumah. Jadi makanya kalau saya ke abnormal Bapak Ibu, itu saya sedang melakukan hiburan tuh. Dan nggak mungkin saya menghibur diri saya, mengajak istri dan anak saya makan Indomie di abang-abang pinggir jalan. Saya suka Indomie, saya ingin menghibur diri saya dengan Indomie rebus, siapa yang bisa jawab? Abnormal yang menjawab. Pasar baru hadir. Sehingga dulu mahasiswa bokeh, sekarang udah jadi manajer BCA, udah jadi pemilik perusahaan, nggak mungkin lagi makan di abang-abang, para mahasiswa bokeh itu. Mahasiswa bokeh itu makan Indominya ke abnormal. Ada cara baru, ya. Jadi di Duren Sawit, di Tanjung Duren sana ada pisang goreng Nani. Semua orang jualan pisang goreng dari dine-in, tapi dia jualannya melalui Gojek. Hingga tahun lalu dia mendapat penghargaan sebagai omset tertinggi sebulan 1,5 M. Ya, pisang goreng Bu Nani, ya, orang Grogol dan sekitarnya pasti tahu itu. Dari pasokan baru, ya. Jadi kalau nikel nanti jadi Indonesia melakukan kebijakan pembatasan ekspor, maka itu menjadi potensi entrepreneurship, itu menjadi potensi bisnis buat kita untuk melakukan trading dalam bidang perdagangan nikel global. Tapi nggak tahu pemerintah kasih lisensi nggak ke swasta. Organisasi baru, ya. Jadi kalau misalnya departemen PMA, ya, penanaman BKPM itu kan sekarang kan menterinya itu kan senior kita di HIPMI, Bang Bahlil Lahadahlia, kawannya Mas Firman juga itu. Kalau misalnya Pak Bahlil bisa misalnya kasih kebijakan relaksasi untuk pemodal asing ke PMA, maka akan banyak tuh perusahaan-perusahaan asing mendirikan organisasi bisnisnya di Indonesia. Demikian juga misalnya Malaysia membuat kebijakan, ada nggak peluang kita mendirikan organisasi bisnis kita di sana, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih inilah sumber-sumber peluang menurut ilmu, menurut teori, menurut Skam Peter. Ya, ini memang ngomongnya 5 hal, tapi kalau dielaborasi akan luas sekali dan kemana-mana, Bapak Ibu. Tetapi lebih jauh lagi, Bapak Ibu, kita juga bisa lihat sumber peluang itu bisa muncul di tataran mana nih? Di tataran pribadi kita atau di tataran korporasinya. Itu juga bisa jadi kalkulasi dari mana hadirnya peluang. Kalau dari mana datangnya cinta, ya kita semua udah tahu, dari mata turun ke hati. Tapi peluang itu bisa dari pribadi orang per orangnya, entah bosnya pada perusahaan itu, atau pada tataran korporasinya. Jadi misalnya kalau korporasi berarti korporasi bisa mengembangkan event atau apapun itu. Kalau secara pribadi berarti bosnya ini mungkin masuk asosiasi, karena di asosiasi orang akan bertemu dengan supplier, pemodal, apalagi itu. Supplier, pemodal, pengorder, ya, pasar, kita bertemu dengan pasar kita. Nah, ini kira-kira sumber peluang, Bapak Ibu. Pertanyaan lebih lanjut, bagaimana kita memperlakukan peluang, Bapak Ibu? Sekali lagi, kalau menurut teori, itu ada 2 hal yang bisa kita lakukan ketika kita bertemu peluang, yaitu dengan melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Jadi apa ini? Eksplorasi itu adalah semangat mencari-cari, semangat menemukan. Jadi kalau kita sedang mencari-cari, yaitu kita berarti tahap sedang melakukan eksplorasi. Lalu ada tahap kedua, bagaimana kita memperlakukan peluang, yaitu melalui eksploitasi. Jadi eksploitasi itu adalah bagaimana kita memanfaatkan hal yang kita temukan. Mungkin yang kita eksplorasi itu bisa 10 hal, tapi yang kita eksploitasi jangan-jangan cuma 1 hal, Bapak Ibu. Jadi kurang lebih biasanya tahapannya seperti ini. Dari eksplorasi itu akan hadir decision making, keputusan untuk melakukan eksploitasi. Ya, maknanya apa? Maknanya
kita jadi bijaksana sekarang Bapak Ibu dengan mengetahui ini. Jadi nggak semua peluang yang kita temukan adalah eksploitatif. Jadi nggak apa-apa kalau ada kita peluang, kok nggak ada yang jadi-jadi ya, nggak ada yang jadi duit ya, nggak apa-apa. Berarti kita sedang di tahap eksplorasi, begitu. Ya nanti nunggu momentumnya, nunggu keputusan kita, nunggu kesiapan kita bangun eksploitasi. Nah itu kira-kira paradigma kita dalam melihat peluang. Ada eksplorasi, ada eksploitasi. Saya selesaikan satu slide saya lagi, habis itu kita bisa diskusi Bapak Ibu. Lalu setelah kita menemukan peluang, nah kita masuk topik kedua, bagaimana cara melakukan usaha secara entrepreneurial. Nah kenapa entrepreneurial? Karena ada juga secara manajerial, ya, jadi secara bisnis plan. Nah, nggak semua pedagang gado-gado bisa bikin bisnis plan. Nggak semua orang yang pengen buka toko roti bisa bikin bisnis plan. Makanya kita dekati dengan cara entrepreneurial. Harapannya apa? Ini bisa jadi suara kebaikan, ini bisa jadi suara solusi buat orang-orang yang nggak bisa bikin bisnis plan. Karena yang bisa bikin bisnis plan biasanya itu korporasi atau profesional, Bapak Ibu. Bagaimana cara melakukan usaha? Pertama, coba dulu, Bapak Ibu. Yang kedua, cocokkan. Atau kalau bahasa teorinya, product market fit. Yang ketiga, tingkatkan. Atau yang disebut dengan scale up. Jadi, kalau dalam konteks entrepreneurial, semudah ini sebenarnya membangun usaha. Ya, kita akan bahas satu-satu, Bapak Ibu. Coba dulu. Jadi, coba dulu inilah fase entrepreneurial. Jadi, kita baru ngerti dikit, kita masih penuh keterbatasan, tapi kayaknya ada peluang ya, coba dulu. Lalu temannya misalnya ada yang musik, kamu kok bisnis nggak pakai perhitungan, nggak pakai bikin bisnis plan, nggak hati-hati, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita lagi melakukan yang namanya fase entrepreneurial. Kita kan bukan korporasi. Kalau korporasi wajib bikin studi kelayakan, wajib bikin bisnis plan, wajib memvalidasi ini dan itu. Kita enggak, kita kan entrepreneurial. Mulainya kecil, masuknya cepat, bertumbuhnya cepat. Jadi masuknya dari mana aja boleh. Dari dagang gado-gado, tahu-tahu akhirnya membuka puluhan cabang toko gado-gado, restoran gado-gado, atau akhirnya justru dari dagang gado-gado, kita malah jadi suppliernya toge. Kita kan nggak ada yang tahu. Tapi yang penting ketika kita masuk sebagai dagang gado-gado, kita masuknya bukan sebagai pedagang doang, kita masuknya sebagai entrepreneur. Lalu setelah kita masuk, Bapak Ibu, ya makanya masuknya modalnya kecil aja. Lalu setelah masuk, Bapak Ibu, kita melakukan yang tahap kedua. Ini sebenarnya yang tahap seriusnya ada di sini. Kalau coba dulu ya sekedar ingin silahkan masuk, agar tidak menjadi barrier bagi Bapak Ibu. Tetapi kita juga tidak terlalu sembrono juga, makanya ada fase kedua. Fase kedua ini yang disebut dengan mencocokkan, atau kalau bahasa konsepnya product market fit. Jadi apa sih yang kita lakukan di product market fit? Yang kita lakukan adalah ini Bapak Ibu, yaitu kita mencari yang namanya kita oke, mereka oke. Misalnya kita jualan nasi goreng ya, Bapak Ibu, semua produk itu akan enak menurut pembuatnya. Ini ada Bro Vincent, ini chef ini. Chef makanan ini. Jadi semua produk itu pasti enak menurut yang buatnya, ya. Cuman kan kita nggak mungkin jadi penyanyi bagi diri sendiri gitu kan. Makanya band Slang dia sukses kenapa? Dia bikin karya buat marketnya gitu, bukan buat dirinya aja. Nah, jadi kita harus berani itu. Misalnya nasi goreng kita, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita membangun riset, Bapak Ibu. Riset mau dibawa ribet bisa ribet, mau dibawa tidak ribet juga bisa tidak ribet. Gimana maksudnya? Yaitu dengan bertanya. Jadi nanti Pak Vincent, walaupun Bro ini adalah seorang chef, bikin nasi goreng, mau dagang nasi goreng misalnya, mulai tanya sama istri, sama anak. 1000 kali Bro Vincent menganggap itu enak, pastikan deh, Bro akan ketemu suatu jawaban emas. Pasti akan muncul. Mungkin istri Bro atau anak Bro akan bilang, ini udah enak, cuman mungkin porsinya tambahin dikit lagi. Tambahin dikit lagi gimana? Ngukurnya gimana? Nanti mungkin anaknya bisa kasih jawaban,
tambahin 10% lagi papa. Kan enak tuh, bro. Bro kan jadi dapat nasi goreng porsinya yang pas gimana? Bukan menurut Pak Vincent aja. Walaupun anak itu udah mewakili pasar tuh, bro. Walaupun istri itu udah mewakili pasar tuh. Ketika Pak Vincent berani melakukan itu, wah itu dahsyat. Karena ingat, Pak Vincent dan teman-teman, semua produk itu enak menurut si pembuatnya. Pertanyaannya kan yang membeli bukan pembuatnya, pasar. Pasar ini kan super sensitif, super tidak setia. Begitu ada nasi goreng dikasih kerupuk udang satu aja udah kabur tuh semana enak nasi goreng Pak Vincent. Nah, jadi latihlah kita bersentuhan dengan pasar. Tanya anak istri, nanti kalau udah sering kita tanya anak istri, mulai berani tanya ke teman-teman. Tapi biasanya kalau teman-teman jawabannya menjebak, karena yang enak dia bilang jawab pasti enak. Nah, tapi intinya kalau kita, the power of caution, kalau kita udah berani bertanya, kita akan mulai berani bertanya kepada pasar. Tanya, kembangkan. Itu nanti akan mencapai satu tahap yang disebut dengan kita oke. Jadi produk yang kita mulai berdasarkan coba dulu, sekarang setelah di riset, nanti akan muncul bedanya tuh. Dulu saat kita mulai seperti apa, setelah aku tanya-tanya, hasilnya seperti apa. Kalau kita setia melakukan itu sebagai researcher entrepreneur, itu akan terlihat kok Bapak Ibu bedanya. Dan kita akan mulai berlatih, kita akan memulai berada di tahapan berbisnis secara profesional. Kita akan terbelalak. Oh, yang dulu ku bilang enak, ternyata setelah ku tanya-tanya, improve-nya bisa mencapai 50%. Berubah banyak. Nah, tetapi apapun itu yang disebut dengan tahap 2A ya. Jadi menurut kita oke. Tapi teman-teman, setelah menurut kita oke, kita mengejar tahap 2B, teman-teman. Yaitu menurut pasar oke. Jadi yang kita kejar adalah kita oke, mereka oke. Saya oke, pasar oke. Nah, bagaimana kita menemukan pasar oke? Bisa dengan riset. Nah, tapi risetnya mesti cerdik di sini, karena pasar itu biasanya malas jawab dan menjawab seenaknya. Tapi kita juga bisa tidak perlu menggunakan itu, Bro Vincent, Mas Dewa, Mas Dwi, dan teman-teman. Yaitu indikatornya gampang. Jadi kalau menurut kita oke, dan kita pengen melihat pasar oke, itu caranya gampang. Yaitu ketika pasar beli lagi, dan pasar beli terus. Jadi kalau ada orang udah beli nasi goreng, terus dia beli lagi, beli terus, beli lagi, beli terus, beli lagi, beli terus, itu kita udah mencapai yang posisi yang disebut dengan product market fit itu. Menurut kita oke, menurut pasar kita oke. Udah bagus banget, udah keren banget. Kalau Bapak Ibu butuh investor, inilah di tahapnya Bapak Ibu menemui investor. Jangan di tahap nomor 1. Nah, kalau udah yang nomor 2 ini selesai, product market fit, inilah waktunya kita melakukan yang namanya scale up, Bapak Ibu. Peningkatan usaha. Scale up itu bisa kita lakukan dengan 2 hal, Bapak Ibu, yaitu melakukan pendekatan horizontal dan pendekatan vertikal. Bapak Ibu, nanti slide-nya ini saya bagi ya ke Bapak Ibu semua ya. Mungkin baik untuk dokumentasi Bapak Ibu. Scale up itu isinya 2, horizontal dan vertikal. Horizontal itu apa? Horizontal itu gampang, Bapak Ibu. Isinya adalah cabang. Jadi horizontal cuma begitu aja sih, buka cabang sebanyak-banyaknya. Karena begitu cabang dibuka sebanyak-banyaknya, tentu potensi pembeli juga meningkat sebanyak-banyaknya. Walaupun tantangannya adalah satu menurut saya, yang paling menurut kesiapan. Kita siap nggak dengan cabang banyak? Kalau kita nggak siap jangan cabang banyak, iya nggak perlu cabang banyak sih. Makanya ada pendekatan yang kedua yang disebut dengan pendekatan vertikal. Ya, pendekatan vertikal itu artinya bertumbuh pada dirinya sendiri. Jadi misalnya Pak Vincent punya ruko 1 jualan nasi goreng, omset per bulan udah 300 juta. Ya udah punya duit beli ruko sebelahnya. Tadinya dengan 1 ruko bisa melayani per orang 100 orang. Tapi dengan tambah ruko, sekarang kapasitas ruko sebelah itu khusus buat orang makan doang. Bisa lagi hadir 150 orang. Sekarang kapasitas restoran Pak Vincent itu udah 250 orang. Itu juga udah pertumbuhan. Jadi nggak wajib banyak cabang sih menurut saya. Mungkin ada juga yang pernah makan seafood di Kelapa Gading, cuma saya nggak enak sebut merek. Itu seafood kaki 5, itu sehari omsetnya bisa 30 juta tuh. Sebulan 900 juta, hampir 1 M juga. Tempatnya jelek, pelayannya juga jorok, kadang-kadang pelayannya sambil ngerokok.
Dalam hati saya, ini siput kok koboi banget. Tapi hidup dia dengan acak-acakan kayak gitu juga hidup dia. Omsetnya bisa 900 juta. Ya buat saya itu udah bisnis yang bagus. Dia punya duit 900 juta, udah bisa nguliahin anaknya ke Amerika tuh ngambil S3. Jadi saya wajib menunjukkan potret ini kepada teman-teman. Jadi yang mampu buka cabang sebanyak-banyaknya, silakan buka cabang sebanyak-banyaknya, tetapi itu bukan pilihan satu-satunya. Ada pilihan lain, yaitu pertumbuhan vertikal. Bisa diperlebar kapasitas, pertumbuhan vertikal juga bisa dilakukan misalnya kuliner dengan pengembangan varian makanan. Jadi tadinya makanannya ada 7 varian, sekarang jadi 10 varian. Jadi tadinya orang makan nasi goreng, sekaligus ngemil bakwan. Jadi ketika bakwan itu kan makanan yang diambil orang tanpa perlu mikir. Jadi ketika Pak Vincent menghadirkan bakwan atau emping di tempat nasi gorengnya, tadinya orang makan 20.000, sekarang plus emping 3.000. Jadi kalau 100 orang pembeli Pak Vincent per hari, 50 orang aja polanya seperti itu, berarti kan muncul tambahan omset baru 3.000 kali 50 orang, 1.500.000. Atau juga bisa dilakukan dengan bundling. Jadi kalau beli nasi goreng plus teh botol jadi 27.000. Karena kalau dipisah itu biayanya 30.000. Nah, tapi kan dengan kebijakan bundling itu tanda petik itu mengintervensi konsumen terpaksa, bukan terpaksa sih, ya mengintervensilah. Jadi belinya bundling. Karena umumnya orang makan nasi goreng minumnya cenderung teh botol misalnya. Nah, itu mungkin Mas Dewa dan teman-teman bicara tentang sumber-sumber peluang dan bagaimana menjalankan usaha secara entrepreneurial. Mungkin silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo Mas Dewa. Oke, terima kasih Mas Pimpin, luar biasa ini. Ada terakhir yang Pak Firman Cecak ya. Entrepreneur dikemas dalam mindset sederhana oleh Bro Pimpin, luar biasa. Memang penjelasan, ya, memang penjelasan Mas Pimpin dari awal tadi membuat kita lebih enteng mikirnya gitu, lebih mudah, lebih enteng mikirnya, tapi mungkin juga masih susah untuk jalaninya. Tapi bagus juga ini caranya. Tadi juga ada Pak Dwi Eli komentar soal peluang tadi ya, yang ditelurkan tahun 1934 tadi. Ini sependapat Mas Pimpin, teori awalnya juga memotret realita ditambahi dengan refleksi, analisis, dan lain-lain. Sehingga bisa memberikan kerangka perspektif atau referensi bagi pihak-pihak terkait untuk mereview apa yang telah atau akan dilakukan. Dan dengan itulah sebuah teori diuji, berkembang, dan muncul teori-teori baru. Yes. Nah, Oke. Sama ya, pendapat ya Mas. Ada komentar Mas? Ya, thank you Mas Dwi untuk validasinya, thank you banget. Oke. Bu Vena tadi mungkin cerita menarik Mas Pimpin kan kita sama-sama di ICSP Mas ya. Iya. Itu kan ada terakhir itu digaungkan, ini mungkin bagus konsepnya untuk UKM mengenai human entrepreneurship. Jadi itu kan teori itu, human. Nah, itu kan melihatnya potret dari perusahaan-perusahaan besar yang kemudian dianggap mengeksploitasi manusia. Maka muncullah teori human entrepreneurship. Bagaimana usaha-usaha para entrepreneur itu berpusat pada manusia. Makanya kalau kita lihat SDM, dulu istilahnya kan sumber daya manusia. Nah, kalau sumber daya itu kan dieksploitasi seolah-olah. Ya. Lalu bergeser istilahnya menjadi human capital lah, lalu ada lagi istilah baru lagi apa itu ya. Nah, saya kira saya setuju sama Mas Pimpin, teori ini sebenarnya membantu para UKM untuk menempatkan jalurnya. Kayak tadi itu saya sangat senang dengan gagasan International Council for Small Business ini, mengembalikan semua bisnis pada jalur pusatnya di pemberdayaan manusia. Nah, itu kan teori, tapi berangkatnya dari praktek. Nah, sekarang diterapkan dalam praktek bagaimana UKM menerapkan itu. Bahkan di level UKM bisa menghargai kontribusi pekerjanya, mungkin nggak hanya dari sisi gaji ya, tapi dari perhatian dan macam-macam lah. Itu aja sharing. Saya setuju dengan pendapatnya Mas Pimpin. Ya, Mas Dwi, Mas Dewa, teman-teman. Jadi memang kalau nggak ada teori, Mas Dwi, itu poin cuma jadi isu kan. Semua orang kan membangun isu tentang humanisasi di dalam korporasi atau bisnis kan.
Tapi kalau nggak ada teori human entrepreneurship, kebetulan seperti Mas Dwi sampaikan tadi, Pak Supriyatin dan teman-teman, kami ini pengurus nasional di ICSB. ICSB ini adalah lembaga pemberdayaan small business secara global untuk Asia. Itu pendirinya Pak Hermawan. Nah, kita ini timnya Pak Hermawan Kertajaya ya. Jadi benar yang Mas Dwi, thank you Mas validasinya. Saya senang banget. Jadi kalau nggak ada teori human entrepreneurship itu, teori human entrepreneurship itu ada 10 isu teman-teman. Nanti teman-teman tinggal klik di internet. Itu kalau nggak ada teori human entrepreneurship itu, ini cuma jadi isu. Tapi ketika ada teori itu, semua isu, semua gagasan bisa terbungkus oleh konsep itu. Ya, jadi itulah manfaatnya teori. Yeah. Oke. Thank you Pak Dwi udah mau validasi dan thank you komentar dari Mas Pinpin. Ini saya lanjutkan, ada Bu Vena ini izin Pak Pinpin tadi jam 2:30. Iya, Oke, beliau ngajar. Iya, ngajar terus ya. Oke, sekarang ke Bu Nurul, izin bertanya Pak, hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan untuk memulai usaha? Iya, ya kontekstual ya. Tapi memang kesiapan ya, Bu Nurul ya. Ya, jadi kesiapan melakukan itu, Kita siap nggak? Karena memang Bu Nurul itu bisnis itu unik tuh. Cuman bahasa teorinya saya belum ketemu Mas Dewa. Jadi bisnis itu tuh kalau kita udah hanya yang melangkah 1 lah Mas Dewa, yang akan bisa melihat angka 2. Hanya yang sudah melangkah 2 lah yang bisa melihat angka 3. Hanya yang melangkah di tahapan angka 7 lah yang baru bisa melihat angka 50 Mas Dewa. Yeah. Kalau dia masih di 0, dia tidak akan bisa melihat apa itu 1, apa itu 2. Itu keunikan bisnis Mas Dewa. Kayak saya nih teman-teman, saya itu peresmian SECI Mas Dewa. Itu tuh tahun 2018 yang meresmikan SECI itu Prof. Emil Salim dan Prof. Roy Sembel dari IPMI Business School. Jadi tapi diresmikan 2018, habis itu tidur tuh Mas Dewa, kita nggak ngapa-ngapain. Karena saya fokus menyelesaikan kuliah saya kan. Yeah. Tapi kan ketika work from home ini, dan saya akhirnya dipaksa berzoom-zooman, ber-IG live, SECI jadi aktif Mas. Termasuk sekarang SECI itu bermitra dengan Indonesia Belajar. Iya. Kalau nggak ada langkah-langkah itu nggak ada loh Mas ini hari ini. Iya. Jadi Bu Nurul, ya udah, kesiapan Bu, nomor 1 yang perlu dipertimbangkan kesiapan. Ya semana siapnya Ibu lah, tetapi kan kita tadi udah belajar, Bu Nurul misalnya pengen jadi supplier kangkung, nggak apa-apa, jual aja nasi uduk dulu di rumah. Loh apa hubungannya nasi uduk sama kangkung? Karena nasi uduk gampang, tinggal masak nasi, goreng bakwan, bikin sambal kacang, udah selesai. Katakan Bu Nurul tuh karyawan murni lah, belum pernah jadi pelaku usaha. Ibu, oke, jualan nasi uduk, tetapi kan ada experience mengelola sebuah usaha. Ada experience menerima pembelian. Ada mulai gagas-gagasan, oh ini toh kondisi problematik dan tantangan melakukan usaha. Tapi habis itu sebulan kemudian Ibu tutup nasi uduk Ibu mulai masuk misalnya untuk menjadi distributor kangkung di Bekasi. Apa? Karena kalau langsung masuk ke distributor kangkung, mungkin ada anak 2 yang mesti diurus di rumah, nggak kepegang Mas Dewa. Yeah. Ya atau kalau nasi uduk kerepotan dagang online. Jadi boleh tuh dagang online, tapi sebenarnya yang mau dieksekusi nanti pengen jadi distributor kangkung. Nggak nyambung kan? Tapi itulah entrepreneurship itu. Yang penting ada proses gitu ya Mas ya. Nanti tadi kan ada cara bisnis apa tadi? Yang coba dulu, kemudian cocokkan, tingkatkan. Ini mungkin coba dulu itu angka 1 ya? Ya. Kan? Coba dulu angka 1. Ya, oke. Jadi Bu Nurul terjawab. Saya kasih contoh yang ekstrim Mas Dewa. Jadi orang pengen jadi supplier kangkung, tapi kan ini kan kompleks nih. Mesti tahu hulunya, ngambil dari mana, buangnya gimana, sistem pembayarannya gimana. Itu kan kompleks gitu. Nah, bisa dicoba dari misalnya dagang online. Dagang online kan begitu ngambil reseller gitu, begitu ngambil kan, tapi kan dengan dagang online itu kan taste-nya muncul, memahami prosesnya muncul. Oke.
Oke, Bu Nurul, semoga terjawab ya. Kalau belum terjawab, silakan langsung chat lagi atau langsung buka mic ya. Oke, Mas Pimpin saya teruskan ya. Ini tadi komentarnya Pak Firman saya bacakan tadi setelah Mas Pimpin selesai presentasinya. Dan ini mungkin ada komentar lagi, Mas Firman? Ada yang ditangkap dengan keluar biasaan kesederhanaan kemasan untuk mindset entrepreneur ini. Silakan, Mas Firman. Ini harus ngomong ya kayaknya. Kalau Mas Firman ini sahabat baik, sejelek apapun saya pasti beliau apresiasi nih. Oke. Mungkin di unmute dulu Mas mic-nya. Mas Firman, mic-nya belum di unmute ya? Nggak dengar. Ya, halo. Oke, ya, sip. Ya, jujur saya cukup beruntung nih di masa pandemi ini. Feedback mungkin, Mas. Juga kita butuh tanggapan dari Pak Supriyatin Budiman nih, Mas Dewa. Iya, nanti siap. Beliau ini Halo. Udah siap-siap. Oke, Pak Firman dulu. Kita pelaku usaha dan juga ahli di bidang ilmu manajemen. Ya, siap. Ya, Oke, Pak Firman. Ya, saya bersyukur sekali ya bisa bertemu Bro Pimpin ya. Luar biasa saya mengikuti dari pertama kali mengenal dalam ruang lingkup properti. Banyak hal sederhana saya jadi lebih mudah berpikir sederhana nih kalau mengenal beliau. Beliau cuma 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan ternyata itu tuntunan yang luar biasa ya. Artinya yang jangan bikin sulit gitu loh. Bikin mudah aja gitu loh. Masalah nanti ketemu, nikmatin, dapat data gitu. Nah, menariknya Bro Pimpin ini selalu mengajarkan data menjadi teori. Dulu saya berpikir seperti itu, cuman saya sering kali bertemu dengan orang dibantah terus teori. Oh, ternyata ada caranya juga bagaimana menyampaikan teori secara konseptual gitu loh. Jadi ada momentumnya, ada ininya. Tahapan-tahapan itu sekarang saya pakai gitu loh. Jadi saya ini fanbase-nya Bro Pimpin nih. Tahapan-tahapan sederhananya itu luar biasa sekali. Artinya itu yang membuat saya luar biasa. Artinya simple thing lah. Simple thing itu luar biasa. Buat saya yang orangnya pemikir gitu kan. Ternyata simple thing itu luar biasa. Itu aja dari saya. Oke, Pak Firman. Thank you komentarnya. Jadi bisa lebih mudah ya, apalagi untuk pemula yang ingin coba dulu tadi ya. Seperti Bu Lisa Nursita ini yang udah tanya di chat nih. Izin bertanya, risiko kerugian biasanya menjadi momok untuk pengusaha pemula. Bagaimana caranya meminimalisir kemungkinan munculnya risiko kerugian? Gimana Mas Pimpin? Iya, jadi itu kalau nanti minggu depan mungkin Mas Dewa kita akan sampaikan, ada namanya konsep namanya IO Mas Dewa, IO. IO itu adalah entrepreneurial orientation. Itu ada 5 indikatornya. Salah satunya inovasi dan salah satunya risk taking ya. Jadi risk taking. Jadi memang bahasa kita seperti Mas Firman bilang, teori itu nggak boleh berhenti di awan-awan. Itu harus membumi. Itu harus bisa kita pakai. Bahasa kita risk taking itu kalau nggak mau rugi jangan jadi entrepreneur. Jadi karena di teorinya sudah bilang kalau lu mau disebut entrepreneur risk taking. Ambillah resiko, terimalah resiko. Itu minggu depan kita akan elaborasi, Mas Firman, ada 5 itu. Tetapi saya sepakat dengan pertanyaan Bu, siapa tadi, Mas Firman? Bu Lisa Nursita. Ya, Bu Lisa. Bagaimana meminimalisir kerugian? Pertama, terimalah potensi kerugian itu, karena memang entrepreneur itu adalah risk taking. Harus melakukan risk taking. Yang kedua, mulailah kecil, Bu. Saya juga nggak suka dengan yang sekedar seru, sekedar gede, saya juga nggak. Apalagi kita udah belajar entrepreneurship kan, bagaimana dari jualan nasi uduk sebenarnya ngincernya pengen jadi supplier kangkung. Bagaimana dengan jualan-jualan online, tapi sebenarnya pengen jadi supplier apa gitu. Jadi bagaimana dengan jualan gado-gado, tapi bisa sejajar dengan Pak Kelvin Hartono gitu kan.
Jadi bukan masalah apa yang kita lakukan, tetapi apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan, apa yang kita visikan. Jadi bicara mulailah kecil, kecil itu keren. Kecil itu keren. Karena kalau di bahasa konsepnya kita ingin melakukan validasi ya, beta test. Yang nomor 1 tadi, Mas Dewa, coba dulu. Ada kerugian nggak? Pasti ada, pasti ada. Siapkan dari awal untuk kita rugi. Makanya buat yang belum jadi pelaku usaha, ada konsep minggu lalu kan future entrepreneur. Ya. Future entrepreneur. Jadi entrepreneur masa depan. Jadi untuk Bu Lisa mungkin minggu depan ya bisa ikuti lagi ya, karena di sana akan dijelaskan ya. Kalau ini jadi tema minggu depan ya, IO tadi ya. Ya, Oke. Kalau minggu depan temanya adalah My Life, My Entrepreneurship. Oh, minggu depan itu ya. My Life, My Tapi yang jelas memang siap mental rugi itu memang jadi pelajaran juga untuk jadi entrepreneur gitu ya. Iya. Ya. Itu hal sederhana yang harus kita peluk tuh. Aku siap rugi. Aku siap rugi. Jadi itu yang membedakan entrepreneur dan pedagang doang yang non entrepreneur. Karena non entrepreneur bagaimana tidak rugi dan sukses, mana ada begitu. Nah, justru karena kita udah belajar entrepreneurship, aku siap rugi, tapi ruginya tidak konyol, rugi dengan tataran yang sekecil mungkin. Tetap ada risk manajemennya gitu ya. Risk manajemennya harus dibangun. Di tahap coba dulu ya. Ya. Oke. Ya, oke Bu Lisa, thank you. Ini ada Pak Sabto Yueli. Izin tanya Pak, apa perlu yang dipersiapkan untuk poin ketiga? Poin ketiga yang mana ya Pak Sabto ya? Ya, scale up. Oh, scale up yang tingkatkan tadi ya. Ya, Pak Sabto tadi kan ada strategical, tactical, technical, Mas Dewa. Saya tidak akan menjawab pertanyaan Pak Sabto di tataran yang strategical terlalu lebar, taktikal juga terlalu taktis, teknikal apalagi. Saya lebih pengen menggambarkan konsep Mas Dewa. Jadi memang stagingnya itu kan pertama kan entrepreneurship Mas Dewa. Setelah entrepreneurship Mas Dewa, Pak Sabto, itu lalu kita masuk tahap kedua, managerialship. Di tahapan entrepreneurship itu cenderung orang masih acak-acakan, masih bingung apapun. Tapi kalau Anda bisnis mau benar, harus masuk tahap yang kedua tuh, managerialship, ketertata kelolaan. Jadi mulai harus dibangun daya tata kelola. Lalu yang tahap ketiga itu adalah profesionalitas atau profesionalisme. Jadi setelah entrepreneurial, coba dulu, masuk dulu, lalu manajerial, mulai dikelola, lalu tahap ketiga, lalu masuk isu profesionalitas. Salah satu contohnya packaging. Packaging itu kan bagian dari isu profesional. Di antara 100 tukang gado-gado di kecamatanku, gado-gadoku lah yang profesional. Kenapa? Packagingnya beda, isinya mah sama. Nah, baru tahap keempat adalah strategic entrepreneurship, yaitu mengembangkan peluang sekaligus mengembangkan unggulan. Jadi itu frame-frame yang bisa kita kembangkan, Pak Sabto. Jadi entrepreneurship, managerialship, profesionalitas, dan strategic entrepreneurship. Itu gagasan-gagasan konsepnya. Nah, isinya apa? Secara taktikal dan teknikal, kita bisa diskusi lebih jauh. Ya. Tapi saya hari ini ingin menjawab di tataran itu. Nah, kenapa saya menyampaikan itu? Karena nggak ada bisnis yang mudah, Pak Sabto. Saya pernah ikutin trainingnya, kebetulan trainernya itu mantan orang McD. Dan saya dapati wajar McD bisnisnya gokil. Jadi kalau si trainer itu cerita, dan si trainer itu ada di Eci juga kok, ada di grup Eci. Itu di McD itu lemari buat KPI, itu berlemari-lemari, Mas. Jadi nggak ada tuh model dinasihati, model dimotivasi, McD keren, enggak. Semua diatur pakai KPI. Jadi saya di situ tuh, wah beruntung mendapati temuan itu. Kenapa McD gede? Diatur secara managerialship-nya, profesionalitasnya gokil. Indikatornya apa? KPI-nya banyak benar. Dan apakah itu bisnis yang bertele-tele? Enggak. Secara market, McD a very success, a very acceptance. Dan secara global, Mas, McD itu pernah mendapat penghargaan sebagai salah satu perusahaan terbaik di dunia. Hasil dari KPI, Mas. Bukan hasil dari nasihat, bukan hasil dari motivasi, enggak.
ada kerjaan yang dahsyat yang mereka lakukan. Demikian juga Ruang Guru, Mas Dewa. Saya 2 minggu lalu satu forum sama co-founder Ruang Guru. Dia ngajar sesi 2, saya ngajar sesi 1. Dan saya dapati kenapa Ruang Guru hebat. Di salah satu slide-nya itu ada urutan proses yang isinya banyak sekali. Dan itu dia ceritakan dari satu titik ke titik lain. Ini prosesnya dasar. Trial error. Misalnya contoh, pelajaran matematika buat anak umur 10 tahun yang bagus gimana ya? Perlu nggak materinya sekomprehensif ini? Berapa menit? Dengan teknik apa? Itu macam-macam, Mas. Dan hasilnya apa? Sekarang Ruang Guru menjadi aplikasi nomor 1 favorit yang di-download orang. Si Imannya bilang, belum pernah ada loh, Bimbel menjadi aplikasi yang menjadi favorit. Kalau Messenger, sosmed itu wajar, semua orang suka game, tapi Bimbel, nah, tetapi apa? Ada proses yang dahsyat di situ. Makanya tadi Mas menjadi relevan, Mas. Entrepreneurship, managerialship, professionalship, dan strategic entrepreneur. Itu kira-kira frame besarnya seperti itu. Oke, Mas Sabto, semoga terjawab ya. Pastilah, udah jelas banget ini kayaknya yang saya tangkap. Oke, Pak Supriyatin, ada komentar Pak Supriyatin? Tadi udah di-mention Pak Pinpin. Silakan. Ngomong Pak Supriyatin. Mohon masukan Bapak. Selamat siang. Ada Pak Tito juga ini, Mas Dewa. Pak Tito, ya, Pak Tito juga ini. Saya lihat. Ya, oke Pak Tito, luar biasa. Pak Pinpin, selamat siang. Pak Vincent, Pak Firman, teman-teman semua ya. Ya sebetulnya sih udah udah dijelaskan sama Pak Pinpin itu secara esensi terhadap apa dan bagaimana kalau kita mau menjadi seorang entrepreneur. Tapi yang saya tangkap yaitu pemahaman strategik, teknikal, dan taktikal adalah itu bagian yang menjadi fondasi. Pertama, ketika strategi yang disampaikan oleh Pak Pinpin, kita pikirin dulu loh, kita mau bisnis apa gitu. Terus secara teknisnya bagaimana? Lalu bagaimana kita bisa masuk pada bisnis itu, yaitu secara taktis. Nah semua ini Pak Pinpin sudah jelaskan tadi bahwa pada dasarnya harus ada yang kita sebut, ya mungkin kerennya tuh continuous improvement ya Pak Pinpin ya. Jadi ada continuous improvement di mana setiap apa yang kita lakukan sebagai bagian dari bisnis kita terus lakukan perubahan dengan memperbaiki. Kalau Pak Pinpin bilang tadi, oh iya cara orang membungkus gado-gado di pinggir jalan pakai kertas koran. Orang yang sensitif dengan karbonet ya nggak mau dong. Nah kita harus bikin pakai yang kertas kertas makanan yang sungguh-sungguh begitu. Food grade. Iya, food grade. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi semua ini udah dijelaskan. Tentunya dalam hal ini adalah ini menjadi bagian elemen kompetitif ya Pak ya. Bagaimana kita kalau kita yang Bapak bilang tadi kan adanya distinctive product. Jadi adanya kemasan yang kompetitif gitu ya. Jadi lebih menarik dari yang lain. Nah ini bagian yang memang udah Pak Pinpin jelaskan dengan seksama. Ya, tentunya yang lain adalah tentunya harus memiliki keunikan. Dan yang utama adalah kalau yang Pak Pinpin bilang tadi cerita Indomie seleraku. Nah itu kan jargon tuh Pak. Nah jargon ini yang harus kita punya. Begitu. Jadi saya pikir kalau seorang entrepreneur ya jelek-jelek mau sekecil apapun juga, sebesar apapun juga, ya harus memiliki jargon di dalam bisnis mereka gitu ya. Iya. Lalu kalau yang tadi menjawab apa yang disampaikan oleh Ibu Nurul, ya kita harus doing the right thing. Jadi kita melakukan sesuatu yang benar, yang benar-benar yang kita pelajari dulu. Dan segala resiko pasti ada, cuma resikonya pasti kecil. Nah, kalau kita melakukan hal seperti itu, mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Pak Pinpin bahwa resikonya pasti kecil. Nah, kedua tentunya dalam mengembangkan entrepreneur ini, dalam kita berbisnis tentunya kita harus punya arah gitu. Jangan orang dagang gado-gado rame, lalu kebetulan di tempat kita nggak ada orang yang suka makan gado-gado misalnya, kan pastinya nggak bisa ya Pak ya.
gitu. Ya. Tapi karena gado-gado itu adalah merupakan makanan lokal yang disukai oleh setiap orang, ya tentunya mereka juga akan tahu yang yang mana yang paling enak. Jadi di mana-mana terus harus ada gado-gado, oh gado-gado Pinpin. Nah itu kan jargonnya kan gitu ya Pak ya. Nah itu semua jadi tentunya orang-orang yang mau masuk pada dunia entrepreneur adalah orang yang berpribadi. Jadi dia adalah sebagai yang Pak Pinpin katakan tadi, yaitu sebagai decision maker. Orang-orang yang punya prinsip. Nah begitu ya. Jadi bahwasanya pengembangan atau continuous improvement itu bisa dilakukan, ya kita tentunya harus tetap memiliki rencana ke depan. Kalau Pak Pinpin bilang adalah future entrepreneur, mau digedein segede apa gitu ceritanya Pak ya, yang melalui proses pembelajaran. Nah, karena prinsipnya jargon lagi, yaitu di dalam proses yang benar, hasilnya pasti benar. Kira-kira begitu ya Pak Pinpin ya, yang Pak Pinpin jelaskan secara keseluruhan. Kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih Pak Dewa, Pak Pinpin. Ya, terima kasih Mas Supriyatin. Pak Supriyatin, terima kasih Luar pengayaannya biasa. ya. Jadi Oke. tes manajemennya tajam sekali Mas Dewa. Ya, Aku ya, sama betul. Bapak ini sama-sama alumni PPM Manajemen. Jadi tes. Dan saya suka sih melalui statement-statement manajerial seperti ini. Saya suka, itu nggak stop di gagasan yang mengawang. Tadi Pak Supriyatin, ujung-ujungnya people transform. Iya. Betul. Iya, betul. Kenapa kita suka kepada dunia ilmu? Karena ternyata dunia ilmu itu bisa kok diajak untuk membumi. Iya. Setuju. Ya, Oke. bahwa besarnya, Pak Dewa saya tambahkan bahwa kita jangan berkecil hati kalau ingin menjadi seorang entrepreneur. Soal skala itu kan tergantung. Yang besar ini kan tentunya sangat tergantung pada kebijakan makro. Yang kecil pada kebijakan ekonomi yang tersedia di sekitarnya yang bisa dilakukan, itu aja yang paling perlu. Orang bisa berpenghasilan 100.000 bisa bawa pulang gado-gado 2 bungkus saja, wah udah hebat. Tapi bukan berarti itu adalah sesuatu yang rendah gitu ya. Nah, yang gede kan kebijakan makro kan sangat menentukan, tapi yang kecil kebijakan mikro kantong pribadi itu juga menentukan, sehingga kita tidak perlu pesimis. Demikian Pak, terima kasih. Oke, luar biasa Pak Priyatin. Thank you. Oke, Mas Pinpin, tadi ada Pak Tito juga nih yang udah di-mention ini. Iya, butuh komen Pak Tito ini. Ampun, kalau ada Bro Pinpin, ada Bro Dewa, ada Pak Supriyatin, saya lihat Pak Gunadi, ada pakar-pakarnya semua, dan rekan-rekan yang lain. Mungkin saya cuma mikir gini ya, saya tuh punya kegalauan begini. Banyak orang yang ketika sekolah jago, SD, SMP, SMA, kuliah, ya, kenapa ketika kerja, bahkan ketika dia menjadi entrepreneur kok gagal? Saya banyak nemuin teman-teman saya tuh yang bahkan ketika dia jadi CEO di perusahaan multinasional, hebat. Tapi ketika dia terjun bikin usaha sendiri, gagal total. Sekedar jadi konsultan pun nggak berkembang. Padahal tadinya CEO perusahaan Fortune 500, katakanlah gitu, atau top 100 Indonesia, banyak yang begitu. Saya ngelihatnya satu hal ya, menjadi entrepreneur, saya tertarik, Pinpin pernah cerita nih Pak Pinpin. Kadang-kadang orang kalau terlalu entrepreneur juga kacau juga, gitu kan. Nah, banyak kan Indonesia ini terlalu entrepreneur, jadi nggak ada framework juga, nggak ada kerangka juga ya. Pagi dagang cendol, sore dagang alat salon, besok jualan mobil, besok malam udah jualan mobil, karena melihat ada peluang gitu ya. Saya ngelihatnya begini mungkin yang perlu kita rumuskan ya, yang kita coba rumuskan. Waktu kita sekolah, itu kan ada namanya objektifnya ada. Per semester, per catur bulan zaman saya dulu. Jadi pertama-tama kita mesti bisa tambah-tambahan. Ya. Nanti berikutnya lagi kali-kalian, atau kurang-kurangan. Kali-kalian, bagi-bagian. Kan sampai nanti di kuliah juga di SMA lebih meningkat lagi. Di kuliah ada namanya diferensial, integral, dan lain sebagainya. Nah itu ada targetnya tuh. Yuk, cawu ini mesti bisa tambah-tambahan sama kurang-kurangan. Cawu depan udah mesti bisa kali-kalian. Ya. Jadi kita terpacu menjalani apa yang ada. Jadilah kita juara 1. Jadilah juara nasional. Jadilah juara olimpiade, matematika, sains. Ketika kita jadi entrepreneur, besok lu mau ngapain? Ada Pak Pinpin tadi kan entrepreneur. Lusa lu mau ngapain? Nggak ada yang ngatur. Nggak ada kurikulumnya.
Sehingga kita mesti berpikir, dari Pak bilang berpikir simple, kita mesti bikin kurikulum nih. Saya mau perbaiki kemasan saya. Maka saya pergi ke Carrefour. Saya lihat semua kemasan yang ada, yang mana gue mau contek nih, yang mana gue mau beli, gue jadi sampling nih. Nah, bergerak demi bergerak tadi, menarik tuh Pak Supriyatin tadi mengatakan skill. Jadi betul, banyak anak muda sekarang pengen cepet jadi Mark Zuckerberg. Pengen cepet jadi Jack Ma. Dia nggak lihat kurikulum. Ya, buku segede gitu yang ada akhirnya apa? Kayak kita, buku sampai materi S3, Profesor Dr. Einstein dibawa mau kelar dalam seminggu. Yang ada gila, ya. Gila itu contohnya apa? Gila kepalsuan. Supaya bisa keren, foto depan restoran bintang 5 cekrek. Pamer. Wah, kenapa? Karena katanya kalau udah makan di hotel mewah, yang mewah itu sudah sukses. Ketemu Pak Jokowi kejar, samping Pak Jokowi selfie cekrek. Ketemu karena apa? Katanya kalau ketemu orang top itu sudah sukses. Tapi jangan tanya skala usahanya. Malu dia ngomongnya. Karena belum mulai-mulai. Padahal tadi Pak Supriyatin bilang. Betul itu. Ada teman saya ketemu kemarin reunian. Kau dagang apa sekarang? Apa sih? Apa sih? Pecel lele. Ya kenapa lu malu ngomong pecel lele? Ngomong aja dagang pecel lele. Pecel lele kalau enak juga kita beli kok. Kita nggak bisa bikin, nggak bisa masak. Kan intinya gitu. Kenapa lu pecel lele mak? Sosmed foto sama Jokowi lu nggak mau? Keren bangga. Tanya dagangannya sendiri pecel lele malu dia bilang. Nah, jadi saya ngeliat Pak Pimpin kan bikin SECI, Sekolah Entrepreneur. Itu betul banget itu. Jadi entrepreneur itu kalau bahasanya yang tren 10 tahun yang lalu mungkin namanya mentor. Action coaching. Coaching itu kan mendampingi ya. Sebenarnya coaching itu kan juga masih lebih jauh lagi, Pak bikin SECI itu betul, bikin kurikulumnya. Kurikulum artinya gue mau ngapain. Nah, tentu setiap entrepreneur dengan sebagai tadi Pak Supriyatin bilang skalanya mesti dipotret dulu. Nggak sama, setiap bidang nggak sama, lokasinya juga nggak sama, skalanya juga nggak sama. Nggak bisa kurikulum ini ditelan sama kurikulum itu, nggak bisa. Lain kalau kita sekolah, pokoknya matematika kelas 1 belajar ini. Kelas 2 belajar semua sama, Pak. Bahkan ada ujian nasional. Entrepreneur nggak bisa ujian nasional, nggak bisa materi nasional. Nah ini Pak Pimpin, mungkin PR Pak Pimpin ini melahirkan pemberian kurikulum seperti apa kepada para entrepreneur. Jadi banyak loh teman saya, entrepreneur, banyak. Tanya besok lu mau ngapain? Waduh, besok mau ngapain ya? Boro-boro lusa mau ngapain? Besok aja masih bingung dia mau ngapain. Nah akhirnya lewat sehari. Tahu-tahu udah tua kan gitu kira-kira Pak. Udah lewat trennya. Nah, saya pikir yang paling penting tadi itu, kenapa orang nggak sukses? Kenapa jadi entrepreneur nggak sukses? Karena kurikulumnya nggak ada. Dia nggak bisa bikin kurikulum sendiri. Dan banyak tadi CEO. CEO itu kan kalau masuk, di-hire RUPS, jadi di-root, TBK. Itu kan kantor udah punya, meja udah punya, sopir udah punya, ajudan udah punya, pembantu pun udah punya, komputer udah punya, semuanya punya, Pak. SOP untuk menjalankan meeting pun dia udah punya. Jadi entrepreneur, Pak Pimpin bilang, wah lu bisa suka-suka lu, saking suka-sukanya kacau juga kan, betul kan gitu kan. Nah, jadi ini penting. Seorang entrepreneur dia mesti melakukan kurikulum. Lu mau ngapain? Bulan ini mau ngapain? 3 bulan lagi bisnis lu mau ngapain? 6 bulan lagi mau ngapain? Besok lu mau ngapain? Saya mau bikin penawaran ke A, ke B, ke C. Penawarannya seperti ini. Mesti penawaran yang benar seperti apa? Lu ke toko buku. Lu cari atau lu tanya sama Pak Dewa, lu tanya Pak Vincent, lu tanya Pak Supriyatin. Penawaran itu seperti apa? Banyak entrepreneur, Pak, nulis penawaran aja bingung, Pak. Betul, saya bilang, saya baca suratnya bunyinya apa gitu loh. Nggak ada jelas. Nah, jadi saya pikir Pak Pimpin itu PR banget itu. Dan peluang banget bagi SECI itu untuk melahirkan kurikulum. Itu yang nggak ada selama ini. Kurikulum entrepreneurship life of kurikulum gitu loh. Jadi kurikulum membuat kurikulum kan gitu Pak Pimpin ceritanya. Yeah. Itu aja dari saya gambaran untuk sharing saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tito. Luar biasa ini. Komprehensif dan lengkap ya. Pak Pimpin dapat PR lagi untuk bikin kurikulum. Oke, banget sih, Bro Tito feedback-nya. Jadi saya setuju. Jadi ini PR yang besar banget sih. Tapi gini, minggu depan, Bro, gua akan bikin ini Mas Dewa. Jadi topik minggu depan, My Life, My Entrepreneurship. Jadi kita akan memotret tuh entrepreneurship dari sisi orang dan dari segi korporasinya sih. Semangatnya ya itu tadi, semangatnya yang menjawab Pak Tito sampaikan tadi, entrepreneurship itu nggak boleh sekedar seru akan peluang. Kamu mesti tahu kamu di mana, posisimu di mana, dan kamu mau kemana. Sebenarnya kalau di yang Bro Tito sampaikan, Bro,
itu wajar, kegalauan yang benar, tapi kita sedang dalam proses itu, bro. Makanya sekarang universitas tuh, bro, itu rame-rame bikin prodi entrepreneurship, bikin kurikulum entrepreneurship. Berhasil nggak? Belum. Karena gap-nya masih besar nih antara realitas entrepreneurship, teori entrepreneurship, dan relevansi sejauh seperti apa ini dipelajari. Jadi memang sekarang kita sedang di tahap itu, jadi kegundahan dan dorongan Bro Tito untuk melahirkan kurikulum entrepreneurship memang benar sih. Tetapi memang secara konseptual, Bro Tito dan teman-teman, sebenarnya itu udah mulai digagas dengan konsep ini, bro, technopreneurship. Technopreneurship itu, banyak orang menganggap technopreneurship itu adalah entrepreneurship dalam bidang teknologi. Tapi sebenarnya nggak begitu. Technopreneurship itu artinya adalah entrepreneurship yang terdidik. Itu yang Bro Tito harapkan tadi. Jadi entrepreneurship nggak bisa sekedar instinktif, nggak bisa sekedar seru-seru aja, nggak bisa sekedar peluang-peluang saja, tapi kalau memang mau kehidupan, peradaban ini tertransformasi, desainlah ke entrepreneurship-an itu. Ya bahasa lainnya, melahirkan entrepreneurship yang terdidik. Jadi thank you bro untuk bugahannya, udah benar sekali itu. Ini jadi orientasi kita semua. Thank you juga motivasinya Bro Tito. Kalau usulan saya, ini mumpung kita udah sore-sore nih, dong ngumpul-ngumpul nih para pakar-pakarnya nih di sini nih. Nah, kita bisa coba setting dipimpin oleh Pak Pinpin, mungkin oleh Pak Dewa, Pak Supriyatin, Pak Vincent, Pak Dwi mungkin. Kita coba aja bikin kurikulum. Jadi forum kurikulum. Ya, trial aja. Coba undang buka, cari studi kasus siapa pengusahanya, entrepreneur yang udah berdagang apa, kayak di dagang kecil, dagang warung, dagang pecel lele, coba cerita. Kita kasih pemuatannya, lu udah ngapain? Lu mesti ngapain? Nih gue gambarin lu. Kurikulum lu adalah kedepannya pertama lu mesti bisa sosmed. Banyak pengusaha kita, UKM, itu ngeluh terus. Nggak bisa sosmed. Ya, you have to. Kayak sekolah tadi kan. Lu mau nangis, buku urusan lu mau begadang, lu mau apa, ya lu kalau nggak bisa, lu nggak lulus. Nggak ada guru kita bilang, ya udahlah, kalau saya capek, saya nggak ngerti kali-kalian nih, saya daya hafal, ya udah lu nggak naik. Selesai kan? Simpel aja kan? Lu nggak naik, selesai. Lu nggak ada cerita, ya udah kalau untuk lu, kalau nggak bisa, kalian cuma sampai 3 kali 10 aja. Kalian 4 nggak usah, kalian 5 nggak usah. Ya nggak bisa kan? Nah ini menarik nih Pak Mimpin. Mungkin ini langsung direalisasikan aja oleh Seci itu ya. Jadi fokus bidang apa, dia mesti bisa ngapain. Nah, jadi dia terpacu, dia bergerak. Nanti setelah itu SMP, kata sekolah, lu mesti ngapain lagi? Tadi lu bisa sosmed. Sosmednya apa? Sosmed juga banyak. Yang mana yang paling bagus? Facebook kah? Instagram kah? Setelah dia bisa, lu mesti bisa potret. Lu kalau nggak bisa moto produk, lu mati lu. Lu UKM lu. Nggak bisa lu outsource terus, suruh bayar si anu. Enggak, lu mesti sendiri. Alatnya udah punya handphone belum? Udah ya belajar. Abis ini, abis itu, bikin video, ngedit. Nah, sehingga lama-lama dia timbul. Intinya kan kita ngajarin dia bikin kurikulum hidup dia sebenarnya kan. Nanti dia terpacu, nanti dia bisa mulai bikin sendiri. Dia bisa ini, gue bisa ini. Oh dia sudah bisa itu, gue juga mesti bisa itu. Oh gue kembangin lagi, dia baru bisa itu, gue bisa ini itu. Nah itu Mas Pimpin. Kalau Seci bisa masuk ke situ secara detail, wah itu membantu banget itu. Karena selama ini saya lihat full of komplain ya, usaha komplain melulu, gitu. Oke, Pak Tito, luar biasa. Terima kasih masukannya ya. Jadi PR untuk kita semua jadi. Oke, Mas Mimpin, ini waktunya kita nggak bisa diperpanjang lagi ya. Nanti semakin asik nih kita lanjutkan di lain waktu. Ada closing statement Mas Mimpin untuk tema kita sore ini? Topik kita kan hari ini kan tentang peluang dan cara melakukan usaha ya. Jadi memang pertama, dunia teori memvalidasi itu. Benar, peluang itu bisa datang dari mana aja. Ya. Dunia teori sudah memvalidasi itu sejak tahun 1934. Cuma memang menjadi poin kecilnya adalah menjadi penguatannya masalah eksplorasi dan eksploitasi. Jadi kalau kita ketemu peluang, belum bisa apa-apa, nggak apa-apa, karena kita lagi di tahap eksplorasi. Ya, apakah itu akan nanti mencapai tahap eksploitasi? Itu satu pertanyaan. Tapi gak usah stres kalau peluangnya belum jadi apa-apa. Karena dalam konteks teori itu adalah tahap eksplorasi. Tahap kepergunaannya itu adalah tahap eksploitasi. Yang kedua, bicara cara melakukan usaha. Ya, jadi Bob Sadino dan juga para edukator yang ada di dunia praktis, usaha nggak perlu dipikirkan, melangkah saja. Nah, jadi sesi hari ini memvalidasi itu, benar.
Jadi secara teori juga ada 3 konsep itu. Ya, jadi mulai aja dulu. Yang kedua product market fit, yang ketiga scale up. Ya, jadi mudah-mudahan gambaran teori pada sore hari ini itu bisa menjadi jawaban batin buat teman-teman yang ingin melakukan usaha. Aku mau melakukan usaha, mesti pintar dulu. Berdasarkan teori hari ini, nggak gitu-gitu juga. Karena ada proses yang nomor 2, Mas Dewa, yaitu product market fit. Pengembangan kompetensi, pengembangan kepintaran, pengembangan apapun itu, kembangkan di proses nomor 2. Nomor 1, mulai aja dulu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Sekaligus juga nanti minggu depan, Mas Dewa, kita akan memasuki topik My Life, My Entrepreneurship. Seperti yang Bro Tito sampaikan, entrepreneurship dan kehidupan pribadi nggak bisa dipisahkan. Minggu depan kita akan bicarakan teorinya. Oke, teman-teman. Ya, terima kasih Mas Pimpin, terima kasih Pak Supriyatin, Mas Vincent, Mas Tito, Mas Firman, ada Pak Kes juga ini, Bu Lisa juga. Mungkin bisa buka mic-nya langsung, buka kamera, kita akan foto bersama juga Mas Pimpin Ada dan juga teman-teman. Pak Gunadi nih dari Ciputra. Iya Pak Gunadi. Oke. Dari Ciputra Group. Terima kasih senior berkenan hadir. Pak Thomas Darmawan tuh. Oh ya, Pak Thomas Darmawan juga hadir Pak Thomas dari Darmawan, tadi. terima kasih. Salam kenal, Pak. Oke, silakan buka kamera semua, kita akan foto bersama. Jessica, silakan, Jess. Ya, selamat siang, sahabat pembelajar. Boleh dibuka terlebih dahulu untuk kameranya ya. Kita akan foto 2 kali. Yang pertama gimana? Yang pertama ini kali, Jess. Ya, boleh silakan. Siap. Oke. Boleh, Pak. Boleh, Pak Cok Pimpin. kali cok lah. Pak Thomas, Satu. selamat sore Pak Thomas. Ya, 1. Sore. Halo, Pak Thomas. 1, Sore. 2, 3. Oke. 1 kali lagi ya, Bapak Ibu ya. Yang belum buka kamera boleh dibuka terlebih Layar dahulu. satunya ya. 1, 2, 3. Entrepreneurship. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Pimpin, terima kasih semuanya. Tunggu dulu. Pak Supriyatin. Kalau Mas Darmawan, mau ngontak Yo, Indonesia sama-sama. Belajar nih gimana caranya, Terima kasih. Pak? Sorry Pak nih. Pak Tito Thomas, ya? terima kasih. Salam kenal, Bapak Ibu. Pak Tito, gimana Pak Tito? Pak Tito kita di grup, Pak Tito. Di grupnya Eci saya ada, Pak Tito. Oh, ada ya. Oke. Nanti Pak Tito kita invite ke grup IB Eci, Bro. Ya, Ya. oke. Thank Ya. you. Oke, terima kasih Pak Tito. Menarik, luar biasa. Siap.